Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Helmi Putri, mahasiswi PGSD UHAMKA dari kelas 5E, mata kuliah konsep dasar fisika. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi fisika yang berjudul konsep besaran dan satuan. Yang pertama adalah besaran. Pengertian besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Lalu fungsi besaran adalah untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya yang akan dijadikan acuan dalam satuan pengukuran. Macam-macam besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok merupakan suatu besaran yang tidak tergantung pada besaran-besaran yang lain. Nah, ini adalah dimensi besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, dan juga intensitas cahaya. Pada besaran turunan merupakan suatu besaran yang tersusun atas satu atau lebih besaran pokok, misalnya seperti luas, kecepatan, percepatan, volume, gaya, dan usaha. Tabel tersebut menunjukkan dimensi besaran turunan. Ada luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, dan juga usaha. Lalu selanjutnya adalah satuan. Pengertian satuan menurut KBBI adalah standar atau dasar ukuran, tetapi satuan menurut fisika merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Fungsi satuan itu sangat diperlukan untuk kegiatan pengukuran, karena satuan berfungsi untuk membandingkan hasil ukuran dari satuan besaran. Jenis-jenis satuan ada dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan dan diakui penggunaannya secara internasional. Satuan ini disebut juga dengan sistem satuan internasional atau sering disingkat dengan SI. Adapun tabel dimensi satuan baku dalam besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan juga jumlah molekul. Satuan baku dalam besaran turunan ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, dan juga tekanan. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. Satuan ini tidak berlaku umum atau tidak diakui secara internasional. Yang ketiga ada pengukuran. Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran, yaitu membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran lain sejenis yang dipakai sebagai acuan. Fungsi dari pengukuran itu adalah untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan, dan pengukuran juga untuk membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran yang serupa. Jenis-jenis pengukuran, yang pertama adalah pengukuran panjang. Biasanya pengukuran panjang ini adalah salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Yang kedua ada pengukuran massa. Pengukuran massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rincian sebagai berikut. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram, lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram, lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Yang ketiga adalah pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Perhatikan contoh berikut. Pada contoh berikut, hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch di atas menunjukkan 2 menit plus 12 second. Yang keempat ada pengertian suhu. Suhu sebagai suatu besaran yang digunakan untuk menentukan tingkat panas atau tingkat dinginnya suatu keadaan. Dengan adanya besaran suhu ini, kalian akan dapat menentukan panas dan dingin suatu benda atau suatu hal dengan lebih presisi. Yang terakhir yaitu angka penting. Pengertian angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Aturan pada angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 836
gram memiliki 4 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya, 75,006 kg memiliki 5 angka penting. Yang ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka angka 0 setelah angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh, 0,0060 meter memiliki 2 angka penting. Yang keempat, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, maka angka 0 sebelum angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya 0,006 meter memiliki 1 angka yang penting. Yang kelima, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka 0 harus ditulis dalam notasi ilmiah. Angka-angka pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Contohnya 8.900 gram ditulis menjadi 8,9 dikali 10 gram memiliki 2 angka penting. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.